Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Struktur ekonomi ini dan juga harapan kita bisa terjadi transformasi struktural yang permanen di Indonesia. Apakah Anda melihat Pak dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian juga dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund ini bisa kita mengarah ke sana? Undang-undang tersebut sebetulnya itu memiliki 3 dimensi kurang lebih ya. Yang pertama, dari hulunya soal memberikan akses kesempatan bagi seluruh pelaku ekonomi untuk bisa melakukan kegiatan usahanya dengan sederhana, ringkas, murah, itu difasilitasi. Makanya kemudian di dalam undang-undang tersebut sekian banyak kerumitan izin usaha itu sudah diselesaikan. Yang kedua, yang tidak banyak dibaca oleh orang itu adalah ada klaster yang khusus berbicara mengenai teknologi, transfer teknologi, pengembangan teknologi, dan seterusnya, kebutuhan riset yang harus mendalam. Nah, Indonesia itu dalam banyak segi untuk isu riset, pengembangan teknologi, itu termasuk negara yang sangat fakir. Kontribusi anggaran untuk kepentingan riset dan pengembangan itu sangat rendah. Tanpa ada kesadaran untuk mendorong pengembangan riset dan teknologi tadi itu, maka transformasi ekonomi itu tidak akan pernah terjadi. Sebab tulang punggung dari transformasi ekonomi itu adalah adopsi teknologi, penguasaan teknologi, ketersediaan teknologi. Nah, itu juga difasilitasi. Nah, yang ketiga, yang pokok dari undang-undang itu saya kira adalah adanya mimpi agar nantinya di dalam pengelolaan ekonomi itu juga berbasis kepada kesadaran untuk keberlanjutan pembangunan. Nah, keberlanjutan pembangunan itu menjadi isu yang penting karena setiap kali ada perubahan-perubahan pemimpin pada masing-masing level, pusat, daerah, dan seterusnya, ada perubahan kebijakan. Nah, perubahan-perubahan kebijakan itu yang mengganggu kesinambungan. Dengan adanya undang-undang tadi itu dari beragam aspek, misalnya kolaborasi, dukungan kepada UMKM, riset dan teknologi, isu mengenai lingkungan, dan seterusnya, maka perubahan-perubahan yang berpotensi mengganggu kesinambungan tadi itu bisa ditahan. Nah, ini yang mestinya menjadi bahan bacaan untuk melihat undang-undang tersebut. Terlepas dari adanya memang kontroversi dalam beberapa isi undang-undang tersebut yang menurut saya wajar itu juga menjadi telaah dan bahan dari publik, kritik terhadap publik. Tapi dari sisi yang kita melihatnya positif, 3 hal tadi itu yang saya kira menjadi sumbangan penting untuk bisa mengarahkan agar ekonomi itu mengalami perubahan yang relatif lebih cepat dibandingkan selama kurang lebih 30-40 tahun ini yang tidak ada pergeseran struktur ekonomi secara meyakinkan.